Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada, tak doain semoga kalian berbahagia selalu. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Lebaran, Idul Fitri. Gimana puasanya? Masih berjalan dengan baik dong. Yang mokel-mokel gimana itu? Jangan lagi ya, jangan terulang lagi di tahun yang akan datang ya. Pokoknya semuanya sampai hari raya Idul Fitri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, hari ini eh, saya akan berkisah tentang bagaimana saya mendapatkan sebuah apa ya bahasanya ya, petunjuk atau sebuah isyarah ketika saya meditasi. Jadi ini adalah kabar dari Tanah Pasundan yang Prabu Siliwangi. Jadi saat itu saya sedang meditasi gitu ya. Memang saya selalu, kan saya bilang saya itu selalu meditasi. Setiap hari itu bagi saya wajib untuk meditasi karena eh, kalau sholat mah udah wajib ya hukumnya. Ini di luar sholat itu adalah eh, bagaimana kalau bahasa saya itu cara kita itu untuk manunggaling kaulah Gusti, menyatu bersama keilahian, menyatukan diri bersama keilahian, manunggaling jadi satu. Ya, dan itu kalau untuk saya itu sangat penting sekali gitu ya. Dan memang kan ya nanti ada yang komen, mana mampu sama Tuhan, ya memang benar. Dekat sama Tuhan kita kan hanya manusia biasa. Tapi kan menyatukan, menyelaraskan energi Robul Izzati, ibarat bahasanya seperti itu ya. Lah, itu semua orang diizinkan sama Allah bisa. Gitu loh. Tapi memang semua itu ada uh, prosesnya gitu ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyulitkan umatnya. Tidak pernah menyulitkan hambanya, tidak pernah. Untuk dekat dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah sebenarnya tidak ada yang menyulitkan. Yang menyulitkan itu adalah diri kita sendiri atau manusia-manusia golongan tertentu. Kalau saya selalu untuk kepada follower saya atau kepada pasien-pasien saya akan selalu menyampaikan bahwa Allah itu bukan untuk ditakuti, bukan hal yang menyeramkan, tetapi adalah harus sosok yang dicintai, dirindukan gitu ya. Jadi kita bermanja-manja, kalau saya sih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Karena di luar itu akan manja yang menyakitkan, bahasanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika saya sedang meditasi pada saat itu, ya memang manunggaling kaula Gusti, kekusyuan itu juga bisa, meditasi itu bisa melatih khusyuk kita dalam sholat, khusyuk kita dalam beribadah, khusyuk kita dalam membaca Al-Quran, khusyuk kita dalam berzikir. Jadi benar-benar karena Allah semata. Ketika saya sedang meditasi, hadirlah gitu ya, hadirlah beliau. Dan sebelumnya bersama almarhum guru saya, Masya Allah, tabarakallah, salam rindu Said. Nah, beliau juga hadir dengan aromanya terlebih dahulu, ya, ciri khas semasa beliau hidup itu beliau mempunyai aroma yang sangat khas sekali gitu ya kepada murid-muridnya. Itu yang aroma yang akhirnya dirindukan sama muridnya, begitupun dengan saya sampai detik ini. Dan ketika saya sedang rindu, selain saya pergi ke makamnya, saya juga bermeditasi manunggaling kaulah Gusti
titip salam kepada titip salam menitipkan salam saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu hadir. Jadi intinya hari ini adalah pesan dari tanah Pasundan, Jawa Barat, Eyang Prabu Siliwangi. Kalau saya bahasanya adalah Eyang Pemanah Rasa. Ya. Jadi memang teman-teman, kita itu menuju kepada akhir zaman, ya. Jadi akhir zaman itu banyaknya suatu ujian, cobaan, dan banyaknya suatu hal-hal yang mengejutkan, ya. Jadi sebelumnya bisa di scrolling di YouTube saya sebelumnya gitu ya, bahwa menyambungkan, saya bilang, menyambung dari pesan Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari Ratu Kidul, bahwa manusia saat ini posisinya sudah tertukar gitu loh. Hewan jadi manusia, manusia jadi hewan. Itu banyak kita temukan seperti itu ya. Jadi sing eling intinya tuh ya harus menyadari hakikatnya manusia itu ada di dunia ini untuk apa. Dan kenapa dari kemarin saya bicara tentang akhir zaman gitu ya. Karena posisi keadaan kita sekarang itu memang sudah di fase itu. Gitu ya. Jadi saya mendapatkan untuk gimana ya bahasanya, untuk mengatasi, untuk akhir zaman ini kan kita sudah masuk fase akhir zaman ya, untuk mensiasati gitulah intinya, untuk menyikapi. Susah sekali bahasanya karena memang begitu berat. Saya tuh teman-teman kalau habis meditasi dan mendapatkan petunjuk ataupun kehadiran beliau semua, sorry, sampai tuh saya catat karena bahasanya tuh Masya Allah tabarakallah, filsafat level tinggi dan bahasa apa namanya, tutur katanya tuh pujangga level tinggi gitu loh. Jadi benar-benar ya. Jadi memang kita untuk menyikapi pesan dari Yang Prabu Siliwangi, untuk menyikapi hiruk pikuk di akhir zaman, maaf teman-teman. Jadi moal pahili pangerenge gitu kan istilahnya, mun cepil sering ngadedes kepayungan maha renge. Jadi remoa resora mepatuker nu sileng ejeng nu bager dangu Gusti ditambakeun ya. Yang maksud artinya itu adalah teman-teman ya, kuping ini kita tulikan ya bila untuk mendengar kejelekan ataupun keburukan, fitnah, atau intinya hal yang tidak baik, ditulikan dulu kuping kita untuk mendengar itu, dibuka lagi ketika kita mendengarkan hal-hal kebaikan gitu ya, firman-firman Allah gitu. Jadi semua itu berawal dari indera kita seperti telinga kita, mata kita, karena kan kehidupan sehari-hari kita memang bersama itu semua gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah tak akan tertukar ya pendengaran kalau telinga sering apa namanya tuh sering bertadang kehariban
Gitu teh. Sang Maha mendengar banyak suara tak akan tertukar yang seolah benar dan yang memang yang seolah benar. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang salah tapi dibuatkan menjadi seolah benar, ya memang itu pada akhirnya akan menyesatkan kita gitu loh. Nah, itu pesannya. Maaf ya teman-teman, lagi tenggorokan lagi kurang enak, kayak apa ya, kayak ngegelitik gitu ya. Nah, untuk kedua, takkan tertipu pendengaran kalau telinga suka ditulikan kepada suara-suara yang suka menjelekkan. Telinga dibuka begitu selesai dengar kabar suara kebaikan. Jadi dibuka lagi nih. Langsung dimasukkan ke dalam hati. Itu. Jadi tulikan sementara. Ya, tadi seperti saya bilang itu ya. Terus yang ketiga, jadikan nih telinga ini seperti payung buka tutup. Jadi tak akan masuk pembicaraan yang sekiranya beracun dan berbisa. Beracun dan berbisa itu sesuatu yang akhirnya menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang berdosa atau hal-hal yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Jadi nanti kamu fungsikan lagi pendengaran kamu agar wahyu Allah yang indah bisa keluar masuk. Jadi suara-suara firman Allah. Dari mana? Ya ketika kalian mendengar firman-firman Allah tuh dan dari kalian mendengar dakwah atau mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran, intinya adalah hal-hal kebaikan gitu ya. Nah, jadi selalu upayakan mendengar yang sejuk dan menenteramkan. Jadi agar mengantarkan cinta yang utuh gitu loh. Maksudnya seperti itu. Agar terdengar suara Sang Maha Cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat mendengar itu dan hadir ke kolbu kita sehingga suara-suara wahyu begitu nyata, jelas terdengar. Jadi tidak di apa namanya tuh tidak di oleh iblis tuh tidak disarukan gitu ya, agar banyak petunjuk yang masuk. Kan banyak teman-teman ya berdoa sholat ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu kalian harus benar-benar membeningkan hati kalian. Benar-benar berserah diri, melepaskan segalanya, melepaskan segala keakuan, melepaskan segala ego, melepaskan segala amarah bila ingin mendengar petunjuk-petunjuk itu gitu loh. Jadi agar apa namanya sehingga suara-suara wahyu itu nyata terdengar dan hinggap ke hati kita, ke jiwa kita, terdengar dan tidak terkontaminasi, tidak tercemar oleh rayuan dari iblis. Itu pesan untuk mensiasati di pada akhir zaman ini gitu ya. Itu datang melalui telinga turun ke hati ya. Dan pesannya juga melalui mata ya. Benar-benar kita pergunakan indera kita. Mata kita itu tidurkan ya dengan kosakata, maksudnya tidurkan bukan maksudnya kalian lagi bicara sama orang terus lagi ngobrol atau gimana gitu ya ngeliat orang gitu terus kalian tidur gitu, nggak begitu maksudnya. Ini adalah sebuah kosakata bahasanya Eyang gitu ya. Tidurkan untuk ajakan-ajakan yang pada akhirnya kalian menggadaikan keimanan kalian. Coba bayangin menggadaikan loh. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Agar penglihatan itu
memang berfungsi untuk melihat segala sesuatu keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, itu satu. Kedua, jadi mata ini nih ya memang kan kalau kita ada debu atau apa, kita kan otomatis kedip. Nah, jadikan hal yang kita lihat itu pun seperti itu gitu loh. Agar selalu bersih mata yang kita pandang, mata yang kita lihat gitu ya. Agar tidak tertukar mana yang baik dan mana yang buruk. Agar tidak terkontaminasi oleh rayuan atau ajakan-ajakan dari iblis. Seperti itu. Nah, itu kan mata ke hati, telinga ke hati. Jadi, ini benar-benar antara indera tubuh kita nih harus sinkron. Langsung dipusatkan ke hati. Ya, jadi bukan lagi telinga dipusatkan ke nafsu. Mata di telinga dikembalikan ke nafsu. Gitu ya. Mulut dikembalikan ke nafsu. Jadi enggak, semuanya harus kembalikan ke hati. Begitupun dengan mulut kita gitu. Puasakan mulutmu. Sampaikan itu gitu kan ya. Agar berbicara yang memang seperlunya kalian bicara, agar yang keluar ini bukan untuk fitnah. Karena bila kita membiasakan mulut seperti itu, kita akan ditumpangi oleh dajjal, karena fitnah-fitnah dajjal seperti itu gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi memang seperti tadi saya bilang bahwa bahasa-bahasa beliau itu pujangga dan berfilsafat gitu loh. Jadi saya pun menyampaikan kepada teman-teman pun itu harus berpikir keras bagaimana caranya menyampaikan agar teman-teman memahami gitu teman-teman. Jadi ya lumayan sih nih gitu. Nah, pesan-pesan selanjutnya lagi ya memang saya bilang gitu loh bahwa kita semua ini lagi bersedih dengan keadaan yang dunia seperti ini gitu ya. Saya bukan bicara masalah Indonesia aja, tapi juga saya bicara masalah dunia. Seperti teman-teman sudah tahu lah apa yang terjadi di dunia saat ini gitu ya. Jadi memang cobaan ini terjadi itu bukan hanya cobaan dari kalangan Indonesia saja. Akhir zaman itu bukan bicara tentang Indonesia saja. Kalau kita bicara tentang fase akhir zaman, itu udah dunia ya yang kita bahas. Makanya beliau hadir untuk menyampaikan pesan itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu ada nggak beberapa sih, banyak ya, sekelompok atau seorganizer manusia ingin memburu harta karun Nabi Sulaiman yang disembunyikan oleh gaib. Nah, ini perang itu juga terjadi salah satunya itu karena itu. Gitu loh. Jadi para sekelompok orang ini gitu ya, mereka tuh meyakini di bawah Masjidil Aqsa itu tersimpan sinagog dan istana serta harta Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Mereka meyakini itu gitu loh. Jadi beserta harta karun Nabi Sulaiman. Jadi kalau misal bisa ditemukan, itu dipastikan bisa menguasai isi bumi, seisi bumi. Kalau sampai ditemukan. Jadi wajar aja, jadi nafsunya heroiknya tuh benar-benar, kalau saya bilang tuh booms, dan banyak
juga korban-korban yang terjadi gitu ya. Nah, sebagai perwujudan apa namanya akan terbukanya tanah perjanjian gitu loh. Jadi jika bisa ketemu, ini akan bisa menguasai seisi bumi dan mencapai perwujudan akan terbukanya tanah perjanjian. Seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sih, kalau saya dikasih pendapat itu bukan permusuhan biasa gitu ya, karena memang dan susah diakhiri permusuhan itu karena sudah menjadi visi misi mereka gitu loh. Nah, jadi ketika itu kan memang dibuatlah terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu di bawahnya tuh ada terowongan dibuat gitu ya. Nah, ketika itu ditemukanlah sinagog dan serpihan keratonnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditemukan serpihan, ya disebutkan. Jadi kan menggali tanah itu di bawah Masjidil Aqsa digalikan. Lalu ditemukan nih sinagog atau keraton Nabi Sulaiman gitu loh. Tetapi harta karunnya raib. Nah, raibnya itu maksudnya adalah bukan raib yang diambil orang, tidak. Ya hilang aja, tidak terlihat. Tapi mereka itu masalahnya itu ya teman-teman meyakini. Karena kan memang menemukan serpihan-serpihan itu. Serpihan istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Sampai pemburuan itu tuh ya sambil intinya gini loh. Sambil menunggu target mereka, karena kan ada tanda-tandanya ya. Sambil menunggu target itu terjadi gitu ya. Menunggu bahasanya munculnya dari kaum mereka gitu ya. Akhirnya perburuan harta karun tersebut tuh hingga ke Pulau Jawa. Gitu, bayangin. Sampai ke Pulau Jawa. Nggak nyangka, karena memang kan Nabi Sulaiman itu sangat nabi yang paling kaya raya kan. Ya. Nah, dari mulai sekitar apa namanya tuh Candi Borobudur hingga daerah Pasundan gitu loh. Diburunya dari benar-benar Indonesia itu digali dari Candi Borobudur di sekitar hingga daerah Pasundan ke areal Pakuan Pajajaran Bogor. Nah, bayangin. Terus ke Balai Pamunjengan Ki Harahyang yang pundak-pundaknya tuh apa namanya dihiasi 800 patung dari emas ya, dari emas. Bayangin, dari emas permata sebesar manusia dewasa. Heboh. Ternyata pencarian itu tidak berhenti sampai di situ. Udah dicari di Borobudur, di Pakuan Pajajaran Bogor gitu kan. Terus mereka akhirnya nyari lagi ke Kuta Kolambu, Kuta Tandingan ya, di areal di apa namanya tuh istilahnya di areal Gunung Sanggabuana, sampai ke sana. Yang tahu daerah-daerah yang saya sebutkan silakan berkomentar ya. Dicarilah harta karun Nabi Sulaiman ke daerah Sanggabuana ya, di areal Gunung Sanggabuana. Dan memang kan seperti kita tahu itu banyak napak tilas para leluhur kita yang ada di sana, di Sanggabuana tersebut ya. Termasuk yang Prabu Ciung Manara juga ada di situ. Itu adalah beliau adalah Eyang Prabu Siliwangi yang pertama. Nah, lalu nggak selesai di sini nih, kan udah habis. Jadi kayak bikin peta gitu loh. Tadi udah dari Masjidil Aqsa-nya, bikin terowongan kan. Terus akhirnya pindah ke Borobudur, ke areal Borobudur, ke tanah Pasundan, ya kan, ke daerah Gunung Sanggabuana. Ternyata mereka nggak sampai di situ aja.
serta diburu ke Sangyang Sirah. Itu adanya di ujung kulon. Kalian tahu Sangyang Sirah? Silakan komen. Siapa yang udah pernah ke sana dan kalian ngapain? Hayo. Gitu. Jadi ke ujung kulon itu kan di daerah Banten. Ya. Jadi benar-benar seniat itu gitu loh. Untuk apa? Untuk harta karun Nabi Sulaiman ini. Gak selesai di sini. Gak selesai di sini ya. Perburuan itu terlacak lagi, tercium lagi. Kemana nih selanjutnya? Yaitu ke daerah Gunung Padang. Gitu. Gunung Padang di daerah Cianjur. Ya benar Cianjur. Kalau ada salah saya pengucapan mohon maaf ya gitu ya. Di daerah Cianjur tuh Gunung Padang. Dan saya juga pernah ke sana. Jadi memang Gunung Padang itu memang banyak sekali peninggalan-peninggalan juga secara megalitikum itu dan unik Gunung Padang itu gitu ya karena tanahnya itu mengandung andesit ya jadi untuk kesehatan tuh baik sekali dan tanahnya itu anget teman-teman di atas itu dan terdapat teras 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terasnya itu satu tuh untuk kalau kita tuh kalau bahasa sekarang itu apa ya? Lobi tamu lah kayak hotel gitu ya. Tetap penerimaan tamu kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus kan ketika perburuan tuh terjadi nih. Jadi intinya tuh kan udah ke Sangyang Sirah, Ujung Kulon, Banten, Gunung Padang gitu kan ya. Tapi semuanya hanya mendapatkan jejak misteri. Nah, karena apa? Tebak. Coba tulis. Karena dijaga ketat oleh Maha Gaib yang takkan pernah tertembus gitu ya. Nggak semudah itu. Jadi tuh mau orang ilmunya tinggi itu tidak semudah itu bisa tembus. Kecuali apa yo? Kecuali memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kan luar biasa ya. Jadi ya saya pribadi itu meyakini intinya tuh akan riwayat ini. Karena sebab ini bukan hoax atau dongeng belaka, tapi serupa ayat-ayat misteri. Istilahnya tuh mutasyabih. Ya, ini merupakan ayat-ayat misteri atau istilahnya mutasyabih. Ya, yang ada di setiap kitab suci para nabi. Jadi pada waktunya nih akan ditemukan gitu loh. Akan ditemukan tapi dengan tidak sengaja. Jadi bukan yang niat-niat sekonyong-konyong berburu harta karun dengan segala perlengkapannya, atributnya, dengan segala itu gitu loh. Jadi ini tidak sengaja gitu loh. Oleh orang-orang pilihan Allah. Gitu. Dan orang ini memang dia nggak niat untuk nyari harta-harta. Itu tidak. Justru jika niat tidak akan bertemu. Jadi memang dititipkan, dipilih sama Allah adalah orang-orang yang punya penilaian, gitu, orang-orang yang bening hatinya. Memang ia tidak ingin menguasai itu. Allah kan maha tahu, maha gaib. Gitu loh. Jadi beliau Allah Subhanahu wa taala ya maha cintaku,
maha memahami. Jadi orang-orang pilihan itu tidak bisa dikategorikan ini orang pintar ataupun orang kaya atau ahli budaya atau ahli agama atau apa istilahnya, ahli sejarah atau ahli antropologi. Tidak bisa ditentukan. Justru dia adalah orang yang tidak niat mencari itu. Kan nggak sengaja nemuinnya. Otomatis, ya, karena dia tidak punya ambisi dalam dirinya. Tidak ada kerakusan di dalam dirinya. Tidak ada hawa nafsu yang seperti itu gitu loh. Kategorinya mungkin kalau saya ambil kesimpulan seperti itu gitu ya. Tidak ada ambisi yang kuat gitu loh. Tidak ambisi yang membar, tidak ada seperti itu. Gitu. Kadang kita harus membedakan antara cita-cita dan ambisi. Gitu ya. Itu yang kita harus benar-benar memahami. Gitu. Karena kan banyak orang menyamakan antara cita-cita dan ambisi. Itu sangat berbeda. Gitu ya. Kalau sudah ambisi udah di luar akal, di luar keimanan. Jadi apapun itu untuk pencapaiannya akan diterjang. Mau pakai jalan apapun itu. Sekalipun itu jalan ketentuan yang melawan kehendak Tuhan. Ya sekarang Allah aja yang memilih. Nah kalau kalian melawan kehendak Tuhan gimana mau ketemu? Gitu. Nah jadi memang kalau kita bicara masalah Masjidil Aqsa, kita bicara masalah Nabi Sulaiman alaihissalam, itu memang sampai detik ini tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai. Gitu ya. Karena ya mereka itu kan menganggap diri mereka pintar. Gitu ya. Dan mereka meyakini itu gitu loh. Tapi kan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ibaratnya mau di Masjidil Aqsa mau dibom pun mereka pikir itu adalah mereka berhasil menemukan itu. Kalau saya tidak khawatir. Karena apa? Disembunyikan oleh Maha Gaib. Gitu. Dan kehadiran Masjidil Aqsa kalau menurut saya adalah sebagai ujian dari hawa nafsu itu sendiri. Jadi ini bukan berlaku hanya bicara masalah Indonesia, tapi siapa yang mengejar itu gitu ya sampai ke Masjidil Aqsa itu, yaitu sebenarnya Masjidil Aqsa itu adalah simbolik ya kenafsuan dari diri manusia itu. Dan ternyata terjadi hingga detik ini dan ke depan. Gitu. Dan tidak semua berani memperjuangkan kebenaran itu gitu loh. Nah, jadi dialognya istilahnya petunjuk yang Prabu Siliwangi yang pemanah rasa dan guru saya hadir saat itu adalah lebih untuk bagaimana mensiasati pada fase-fase akhir zaman. Ya, jadi ini antara indera kita harus konektivitas ke hati, ke nurani. Karena itu kan kelebihan dari manusia. Mata langsung ke hati, kuping langsung ke hati, gitu ya, mulut langsung ke hati. Konektivitasnya itu harus bagus ya. Jangan sampai terputus. Nanti kalau terputus, ya karena yang hinggap akhirnya hawa nafsu, gitu. Atau ditumpangi oleh nafsu-nafsu dari iblis atau setan yang ada di dalam diri. Gitu. Mohon maaf kalau penyampaian saya ini terbata-bata karena gak mudah teman-teman. Kalau teman-teman jadi saya mendengar ini dengan beliau yang kita cintai ya, dan beliau kita tahu adalah seorang raja dan suara beliau itu benar-benar santun sekali dengan filsafat tinggi, dengan pujangga tinggi,
dengan bahasa ilmu manusia, kemanusiaan yang sangat tinggi. Untuk saya yang sekedarnya aja ini, untuk menalar ini semua tidak mudah, makanya kadang saya habis mendapatkan petunjuk itu saya catat, malah rencananya mau saya bukuin sih rencananya gitu ya, karena takut-takut salah penyampaiannya. Saya kadang izin, gimana kalau itu versi saya bicaranya Eyang, saya bilang gitu, Said, gimana kalau itu versi versi saya sendiri, karena kalau ngikutin bahasa beliau, Masya Allah, itulah perbedaan kita dengan beliau gitu loh. Harkatnya juga kan Masya Allah ya, jauh lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, untuk teman-teman, saya harap omongan ini jadikan untuk hal yang baik buat diri kalian gitu ya. Jika baik, alhamdulillah. Jika bagi kalian apa ini, banyak kan yang gampang aja memusrik-musrikan manusia gitu loh. Nah, itu harus tanda tanyakan. Orang yang mudah memusyrik-musyrikan orang itu harus ditanda tanyakan. Mereka paham tidak arti musyrik dan syirik sesungguhnya? Tidak perlu menunjuk orang lain dan berkata kamu musyrik ataupun kamu syirik. Ingat jari 4 muka kamu. Ketika kamu mencintai segala sesuatu yang melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah menjadi golongan syirik itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan mudah berbicara seperti itu. Lebih baik banyak koreksi diri. Oke? Sampai ketemu di part keberapa ya? Ini part keempat ya? Part keempat ya hari ini ya. Sampai ketemu di part kelima. Masih ada lagi pesan-pesan itu. Cuman karena berat sekali teman-teman. Ini melebihi dari beratnya interaksi dengan goib. Kalau bicara ini. Mohon maaf. Jadi sedikit-sedikit ya. Maafin ya. Sampai ketemu. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya part 5. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.